1, 2, 3. Nah everybody, jumpa lagi dengan saya dan kali ini saya akan mengulas sebuah film Bollywood yang berjudul Boss. Dan film ini dibintangi oleh Om Akshay Kumar, yang dimana film ini akan menceritakan tentang seorang anak guru yang menjadi pentolan gangster akibat ketika saat beliau diusir oleh ayahnya karena telah membunuh temannya. Hingga suatu ketika fakta mengejutkan terungkap karena rupanya semua ini terjadi karena sebuah alasan misterius. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria parubaya yang dinobatkan sebagai raja transportasi bernama Tauji dan lebih dikenal sebagai Big Boss, yang dimana sebenarnya dia adalah seorang bos gangster dan bisnis transportasi hanyalah kedok untuk menutupi bisnis ilegalnya. Setelah mendapat kontrak kerja baru, Big Boss menuju ke Mirzapur untuk menyelesaikan pekerjaannya. Saat di tengah perjalanan, tanpa sengaja beliau berhenti di tengah pasar dikarenakan supirnya ingin pipis. Kemudian karena cuaca yang begitu terik, Big Boss lantas memesan es kelapa muda untuk melegakan dahaga. Di lain sisi, Big Boss melihat seorang pemuda yang tampak kehausan. Karena merasa iba, beliau lantas memberikan es kelapa muda untuk anak tersebut. Setelah meminumnya, anak itu lalu pergi dan kemudian sang penjual menyuruh agar anak tersebut berterima kasih pada Big Boss. Namun di luar nalar, pemuda itu memberi jawaban yang membuat Big Boss merasa jika anak tersebut bukanlah anak sembarangan. Dengan tatapan tajam, anak tersebut mengatakan, jika Big Boss telah mendapat pahala karena telah melegakan dahaganya, dan menurutmu siapakah yang harus berterima kasih? Aku atau Big Boss? Mendengar jawaban itu, sang pedagang hanya bisa geleng-geleng kepala. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba mobil anak buah Big Boss meledak, dan setelah itu muncullah musuh bebuyutan Big Boss yang bernama Dushan, yang dimana rupanya Big Boss telah dikhianati oleh supirnya sendiri. Merasa telah dijebak, Big Boss mencoba melawan Dushan, namun siapa sangka tiba-tiba pemuda tadi lantas mengambil sebutir kelapa lalu melilitnya dengan handuknya dan melemparkannya tepat di kepala Dushan. Dan hal ini membuat Dushan langsung KO, hingga akhirnya terjadilah perkelahian antara Big Boss melawan prajurit Dushan. Melihat beberapa musuhnya telah tumbang, Big Boss lantas menghidupkan mobil dan menyuruh pemuda tadi agar ikut kabur bersamanya. Saat di perjalanan pulang, Big Boss bertanya mengenai asal-usul anak tersebut, namun karena memiliki alasan tersendiri, anak itu tidak mau mengatakannya. Dan untuk itu, Big Boss mengangkat anak tersebut menjadi anak angkatnya dan menamainya Boss, yang dimana Big Boss akan menjadikan anak tersebut menjadi pewaris tahta bisnis gangsternya. Scene berganti dan mari kita menuju ke 15 tahun kemudian. Dan di sini tampaklah seorang pria tua bernama Satyakan tengah membaca koran lama mengenai kabar jika anaknya yang bernama Suryakan telah menyelamatkan Big Boss di 15 tahun yang lalu. Yang dimana karena memiliki masalah keluarga, Satyakan tidak lagi menganggap Suryakan sebagai anaknya lagi. Beberapa menit kemudian tampaklah Shiv, adik dari Suryakan, yang dimana Shiv juga ahli berkelahi seperti kakaknya. Setelah mengajar beberapa orang di kampusnya, Shiv lalu pulang dan sesampainya di rumah, ayahnya menyuruh agar Shiv besok mengunjungi pamannya yang berada di Delhi. Sesampainya di Delhi, karena pamannya yang berprofesi sebagai polisi mengalami luka akibat dipukuli para preman, lantas menyuruh Shiv agar menyamar menjadi dirinya untuk menjaga adik dari Inspektur Ayushman yang bernama Ankita. Yang dimana Ankita dan Shiv sudah saling mengenal. Ankita? Ha, Di pagi harinya, dengan memakai seragam pamannya, Shiv lantas menemui Ankita, dan karena sudah saling kenal, akhirnya timbullah benih-benih cinta di antara keduanya. Saat pergi ke sebuah mall, tiba-tiba Ankita diganggu oleh Vishal, anak dari seorang menteri yang korup, dan Vishal sangat mencintai Ankita. Melihat Ankita yang tengah diganggu oleh Vishal, tanpa basa-basi, Shiv langsung mengajar Vishal hingga babak belur. Dan dari sinilah nantinya inti cerita bermula. Scene berganti dan kini tampaklah seorang polisi yang bernama Ayushman, yang dimana dia adalah seorang polisi yang kejam sekaligus kakak dari Ankita. Dan kini Ayushman sedang membantai beberapa orang yang mencoba melawan Menteri Dalam Negeri. Setelah membantai mereka, Ayushman lantas menelepon Pak Menteri dan mengatakan jika tugasnya sudah selesai. Dan untuk itu Ayushman meminta agar Pak Menteri mempromosikannya agar naik pangkat. Sambil tertawa lebar, Pak Menteri meminta agar Ayushman menikahkan Ankita dan Vishal, baru setelah itu dia akan mempromosikannya. Beberapa menit kemudian, ajudan Pak Menteri mendapat kabar jika Vishal telah diajar oleh polisi pengawal Ankita. Mendengar hal itu, Pak Menteri langsung emosi dan langsung menyuruh agar Ayushman menyelidiki polisi tersebut. Setelah mengecek rekaman CCTV, Ayushman langsung mencari Shiv yang dimana kini dia tengah bercumbu rayu dengan Ankita.
Saat mereka sedang bermesraan, tiba-tiba datanglah Ayushmann yang langsung mengajar Shiv dan memasukkannya ke dalam penjara. Mendengar anaknya terjerat kasus hukum, datanglah Satya Khan yang mencoba untuk membebaskannya. Namun siapa sangka jika Tuan Ayushmann malah menghina Tuan Satya Khan, dan hal ini membuat Tuan Satya Khan marah. Dengan perasaan marah, beliau berniat untuk menghancurkan Ayushmann dengan meminta bantuan pada seorang gangster yang bernama Boss, yang tidak lain dia adalah Surya Khan, anak dari Satya Khan yang dulu pernah diusirnya. Scene berganti dan kini tampillah Boss yang sedang mengajar musuhnya yang bernama Tuan Bajrang karena telah menindas para petani. Setelah menumbangkan Tuan Bajrang, Boss lalu pulang dan di sini Boss terkenal sebagai ketua gangster yang baik hati dan gemar membantu sesama. Di lain sisi, Pak Menteri merasa cemas dengan kasus Shiv yang mulai disorot media, dan Pak Menteri merasa takut jika Shiv membongkar kasus itu dan mengatakan jika Vishal hampir membunuh Shiv dengan menggunakan senjata api saat perkelahian kemarin, yang dimana hal ini bisa berdampak terhadap karir politiknya. Dan untuk itu, Inspektur Ayushmann berencana untuk membunuh Shiv. Namun Pak Menteri berpikir jika tindakan Ayushmann akan berbahaya, maka untuk itu Pak Menteri berniat menggunakan jasa gangster untuk membunuh Shiv. Scene berganti dan kini tampillah Boss sedang mengajar Tuan Bajrang. Kemudian datanglah seorang pria yang meminta bantuan Boss agar membunuh seorang guru. Karena memiliki alasan tersendiri bukannya menyetujui kontrak tersebut, Boss malah mengajar pria itu dan kemudian Boss kembali teringat dengan ayahnya yang juga seorang guru. Cerita dimulai ketika dulu saat adik dari Boss yang bernama Shiv sedang bermain bola. Setelah memenangkan pertandingan, Shiv malah dibully oleh musuhnya yang bernama Rajan. Namun tiba-tiba datanglah Surya Khan yang menghajar Rajan karena telah berani mengganggu Shiv dan menghina ayahnya yang pincang. Di sore harinya dengan emosi datanglah orang tua Rajan menemui Satya Khan untuk mengadukan tindakan Surya Khan yang sudah mengajar Rajan. Tanpa mendengar pembelaan dari Surya Khan, Satya Khan langsung menampar Surya Khan. Namun karena Surya Khan adalah anak yang soleh, Surya Khan hanya diam saja. Di siang harinya saat di sekolah, Rajan kembali menghina kepincangan ayah Surya Khan. Dan tentu saja hal ini membuat emosi Surya Khan meledak-ledak. Hingga akhirnya Surya Khan kembali menghajar Rajan. Mendengar anaknya sedang berkelahi dengan Rajan, datanglah Satya Khan menghampiri mereka berdua. Kemudian Satya Khan menghukum mereka berdua dan mengurungnya ke dalam gudang. Beberapa jam kemudian saat waktu pulang tiba, Satya Khan hendak membebaskan mereka berdua. Namun siapa sangka jika Satya Khan dibuat terkejut kala melihat Rajan yang sudah bersimbah darah akibat dibunuh oleh Surya Khan. Melihat tindakan anaknya, Satya Khan hanya bisa mengelus dada. 3 tahun berlalu setelah mendekam di Hotel Prodeo, akhirnya Surya Khan telah bebas dan untuk itu karena dirasa jika Surya Khan telah bertaubat, maka Satya Khan berniat menjemput anaknya. Di lain sisi, ayah Rajan yang masih menyimpan dendam terhadap Surya Khan langsung membawa anak buahnya untuk menghajar Surya Khan yang baru bebas dari penjara. Kemudian karena Surya Khan ahli dalam hal bela diri, membuat Surya Khan berhasil menghajar seluruh anak buah ayah Rajan. Namun sialnya saat Surya Khan memukul kepala ayah Rajan, muncullah Satya Khan bersama keluarga besarnya yang hendak menjemput Surya Khan. Karena sebuah kesalahpahaman, Satya Khan mengira jika Surya Khan belum bertaubat. Dan hal ini membuat Satya Khan murka dan tidak menganggap Surya Khan sebagai anaknya lagi. Meski telah diperlakukan demikian, namun Surya Khan tetap menyayangi dan menghormati ayahnya tersebut. Scene berganti dan kini tampaklah Boss tengah berbicara dengan Big Boss mengenai kontrak baru yang dimana kontrak tersebut berasal dari Tuan Ayushmann. Dan dalam kontrak itu, Inspektur Ayushmann menyuruh agar Boss membunuh Shiv. Beberapa menit kemudian datanglah Satya Khan yang hendak memberi kontrak kepada Boss. Melihat kedatangan ayahnya, Boss merasa sangat bahagia dan langsung mengambil berkat dari ayahnya. Namun Satya Khan yang belum bisa menerima Boss belum menganggap Boss sebagai anaknya. Dan di sini Satya Khan memberi kontrak pada Boss dan meminta bantuan padanya untuk melindungi Shiv. Yang dimana kini Boss baru sadar jika rupanya Shiv adalah adiknya. Setelah Satya Khan pulang, Boss memutuskan untuk melindungi Shiv dan berniat untuk mengalahkan Ayushmann, sang penjahat yang berseragam polisi. Di pagi harinya, datanglah Ayushmann bersama Vishal menemui Boss untuk membuat kontrak baru. Dan di sini, Inspektur Ayushmann menyuruh agar Boss membunuh Shiv. Sesuai rencana, Boss yang berniat menyelamatkan Shiv lantas mengelabui Inspektur Ayushmann dengan mengatakan, jika sebaiknya Inspektur Ayushmann membebaskan Shiv terlebih dahulu dan setelah itu maka Boss bisa membunuh Shiv. Karena dirasa masuk akal, maka Inspektur Ayushmann setuju dengan rencana Boss.
Di hari berikutnya, Inspektur Ayusman membawa Shiv menuju ke sebuah tambang kapur dan kemudian datanglah bos bersama Vishal yang akan membunuh Shiv. Merasa kangen dengan adiknya tersebut, bos langsung memeluk Shiv dan untuk itu, bos menyuruh agar Shiv berpura-pura menyerangnya hingga akhirnya kini Shiv berhasil melarikan diri. Di sore harinya, Shiv dan bos lantas berpesta dan setelah berjoget datanglah Satyakan yang akan menyambut Shiv. Melihat kedatangan ayahnya, bos lantas menghindar dan menyuruh agar Shiv berkata jika dia bebas tanpa bantuannya. Dan hal ini dilakukan bos agar ayahnya tidak menjual rumahnya untuk biaya menyelamatkan Shiv. Kemudian Pak Menteri yang merasa marah dengan bos lantas mengirim beberapa anak buahnya untuk membunuh bos. Saat bos sedang menyantuni para pengemis, tiba-tiba bos langsung dicegat oleh sekelompok preman. Namun syukurlah bos berhasil melarikan diri dan menuju ke rumah menteri. Sesampainya di sana, menteri yang merasa geram dengan bos lantas menyuruh agar anak buahnya mengajar bos. Setelah itu datanglah bos menemui menteri. Dan menteri yang merasa kecewa meminta pertanggungjawaban padanya karena telah gagal membunuh Shiv. Dan kemudian Inspektur Ayusman membatalkan kontrak. Kontrak cancel. Beberapa menit kemudian muncullah Ankita dari dalam rumah. Melihat Ankita, bos langsung menghampiri Ankita dan bertanya padanya apakah dia cinta dengan Shiv. Karena merasa takut dengan kakaknya, Ankita hanya menganggukkan kepala. Dengan rasa bangga, bos mengatakan pada semuanya jika sebenarnya Shiv adalah saudaranya. Mendengar hal itu, Inspektur Ayusman dan Menteri lantas terkejut. Merasa geram dengan tindakan bos, Pak Menteri lantas menyuruh anak buahnya agar membunuh keluarga Satyakan. Waktu berlalu, di pagi harinya Pak Menteri mendadak kaget karena seluruh bawahannya tertangkap basah telah pergi ke rumah pelacuran. Dan tentu saja hal ini bisa mempengaruhi elektabilitas partainya. Beberapa menit kemudian telepon berdering dan rupanya itu adalah telepon dari bos. Dan di sini bos mengatakan jika dialah yang telah membongkar kelakuan bejat para bawahan menteri. Dan untuk itu bos berpesan pada Pak Menteri agar jangan lagi berani mengganggu ayahnya lagi. Di lain sisi, kini teman Ankita yang bernama Dimple lantas mengajak Ankita untuk berpesta ke tempat bos bersama Shiv. Dan setelah meminta izin pada Ayusman dengan beralasan untuk menjenguk temannya yang sakit, akhirnya Inspektur Ayusman mengizinkan Ankita pergi. Setelah pesta berakhir, Ankita lalu pulang. Sementara itu, Shiv pergi mengantar Dimple pulang. Saat di mobil, Dimple memberi air kepada Shiv. Siapa sangka di pagi harinya datanglah Inspektur Ayusman yang langsung menyiram wajah Shiv dengan menggunakan air mineral. Dan di sini, Dimple mengaku jika semalam dia telah dinodai oleh Shiv. Shiv yang merasa difitnah mencoba untuk membela diri. Namun karena semua bukti telah menuju ke arah Shiv, Shiv tidak bisa mengelak lagi. Saat menggelandang Shiv ke dalam mobil tahanan, Inspektur Ayusman mengaku jika Dimple adalah wanita simpanannya. Dan semua ini memang rencananya untuk menjebloskan Shiv ke dalam penjara sekaligus untuk mempermalukan bos. Mendengar kabar anaknya terjerat kasus pemerkosaan setelah berpesta bersama bos, Satyakan langsung menampar bos. Karena merasa bersalah, akhirnya bos membuat sebuah rencana untuk membebaskan Shiv. Setelah bos pergi, Big Boss yang merasa marah dengan sikap Satyakan lantas memberitahunya tentang sebuah rahasia yang selama ini dipendam oleh bos. Dan kemudian Big Boss menjelaskan jika dahulu sebenarnya bos tidak membunuh Rajan, melainkan Satyakanlah yang telah membunuh Rajan. Karena waktu itu, Satyakan mendorong Rajan terlalu keras, maka tanpa sengaja Rajan tertusuk oleh besi tajam. Melihat Rajan yang telah mati untuk melindungi ayahnya, Suryakan lantas berpura-pura jika dialah yang telah membunuh Rajan. Mendengar kebenaran itu, Satyakan tidak bisa menahan air mata dan merasa sangat berdosa karena selama ini dia telah mengira jika Suryakan adalah anak yang nakal. Scene berganti dan kini tampaklah bos bersama pamannya berusaha untuk menculik Vishal. Setelah menculik Vishal, bos memasang sebuah bom di selangkangan Vishal dan kemudian bos menyuruh agar Vishal menghubungi ayahnya agar membebaskan Shiv. Jika tidak, maka dia akan meledakkan Vishal. Di siang harinya akhirnya Shiv telah dibebaskan dan kemudian di hadapan Inspektur Ayusman bos mengatakan jika dia akan menikahkan Ankita dengan Shiv. Thakur, ab isi mitti par thari behan aur mare bhai ki shaadi karaunga. Setelah menghina Ayusman, bos lalu pergi dan beberapa menit kemudian datanglah Satyakan bersama Big Boss yang menuju ke kantor polisi untuk menemui Shiv dan bos. Namun karena bos telah pergi, kemudian Satyakan kembali naik mobil untuk pergi mencari bos. Melihat kedatangan Satyakan, Inspektur Ayusman mulai mengatur rencana untuk membunuh Satyakan bersama Big Boss. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba datanglah Inspektur Ayusman yang mengendarai truk dan tanpa pikir panjang, Inspektur Ayusman langsung menabrak mobil Satyakan.
Namun beruntungnya Big Boss hanya mengalami luka ringan, sementara itu Satya akan mengalami luka berat hingga harus dirawat di rumah sakit. Mendengar kabar jika ayahnya telah mengalami musibah, datanglah Bos untuk menemui ayahnya. Melihat kondisi ayahnya yang terbaring tak berdaya, tiba-tiba telepon Bos berdering. Dan rupanya itu adalah telepon dari Ayushmann. Dan dalam telepon itu Ayushmann menyuruh agar Bos pergi ke Kurukshetra untuk berduel dengannya. Setelah meminta berkat dari sang ayah tercinta, Bos lalu menuju ke Kurukshetra untuk berduel melawan Inspektur Ayushmann. Dengan menggunakan ajian jaran goyang, akhirnya Bos berhasil membunuh Ayushmann. Di lain sisi, saat membunuh Inspektur Ayushmann dari kejauhan, datanglah ayahnya bersama Shiv. Dan akhirnya mereka saling memaafkan dan setelah itu film tamat.